Halo traders, balik lagi di segmen Bincang-Bincang Saham. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali, yaitu saham gocap. Nah, saham gocap ini sering banget ditanyakan oleh member M-Trade ataupun teman-teman yang lainnya. Karena apa? Karena dia tiba-tiba bangun dari tidurnya. Wow, apa aja itu coach? Contoh saham-saham gocap. Contoh saham-saham gocap, ada BNBR, Ada Bumi, ada Baut, ada Pura, ada Kars. pokoknya banyak banget deh. Nah, bagi kalian yang penasaran apa itu saham gocap dan bagaimana cara strategi tradingnya, resikonya bagaimana, apakah kita boleh masuk beli saham gocap atau enggak, stay tune di video ini karena kami akan menjelaskan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu YouTube M-Trade agar tidak ketinggalan informasi tentang dunia pasar modal khususnya saham. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk! Daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari saham gocap itu apa sebenarnya sih, Coach? Saham gocap. Oke, sebagaimana namanya, saham gocap itu adalah saham yang harganya 50. Jadi kita tahu bahwa harga terendah di Bursa Efek Indonesia itu kan 50, yang dimana dia terdaftar di papan pengembangan dan juga papan utama, kecuali papan akselerasi, yang dimana kalau teman-teman mau tahu papan pengembangan, papan utama, papan akselerasi itu ada saham-saham apa aja, bisa cek selengkapnya di website Bursa Efek Indonesia idx.co.id. Waduh, kenapa sih Coach kok bisa saham kok sampai ke harga 50, sampai ke harga ke bawahnya itu kenapa sih Coach? Banyak banget faktornya, bisa faktor terkait dengan sentimen ataupun good corporate governance, mungkin ada yang manajemennya tersangkut korupsi sehingga itu merusak citra dari perusahaan sehingga orang nggak percaya lagi untuk punya sahamnya sehingga orang jual-jualin harganya turun. Ada juga faktor dari fundamental perusahaannya yang dimana dari sisi kinerja, profitabilitas ataupun revenue, pendapatan dan lain sebagainya yang nampaknya tidak memadai ataupun tidak bagus lagi sehingga membuat orang-orang juga menjual saham-sahamnya karena tidak percaya lagi terhadap fundamentalnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga saham itu bisa ke 50, yang pastinya faktor tersebut adalah faktor yang cenderung negatif bagi kinerja perusahaan tersebut. Berarti banyak kan faktor negatif nih teman-teman bagi emiten tersebut, jadi harganya jatuh ke 50 gitu. Nah, tadi kan udah tahu nih penyebab dari saham gocap itu apa. Jadi ada contohnya nggak sih Coach, saham-saham gocap itu kenapa gitu? Ada dong. Contohnya mungkin di 2019 lalu mungkin kita pernah dengar kasus Jiwasraya. Kasus korupsi Jiwasraya yang dimana salah satu tokoh ataupun orang yang dulu sempat hype di dunia pasar modal itu Om Benjok kan tersangkut korupsi. Iya. Habis itu ada Heru Hidayat yang dimana karena melihat hal tersebut pelaku pasar jadi tidak percaya dengan saham-saham yang mereka miliki. Salah satunya contohnya ada MYRX, Hansen International ataupun ada Trump sehingga menggerek harga sahamnya turun ke bawah karena memang kasus hal tersebut ataupun kasus korupsi tersebut yang menjadi sentimen negatif buat perusahaan dan juga harga sahamnya tersebut. Kurang lebih seperti itu contohnya teman-teman sekalian. Oke, nah kira-kira ciri-ciri dari saham gocap itu apa aja sih Coach kalau boleh tahu? Untuk ciri-cirinya, kalau tadi kan kita ngomongin terkait dengan penyebab, habis itu contohnya seperti apa. Namun ada ciri-ciri juga yang bisa kita antisipasi apakah saham ini potensinya saham gocap atau tidak. Yang dimana pada dasarnya memang dari sisi fundamentalnya ataupun dari sisi yang tadi kita ceritakan terkait dengan good corporate governance-nya juga kita perlu analisa. Namun di sisi lain secara data itu juga kita bisa cermati saham-saham yang masuk dalam UMA ataupun unusual market activity. Itu kan ada di Bursa Efek Indonesia, di websitenya itu ada saham-saham yang masuk dalam daftar UMA. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam daftar tersebut, maka itu adalah warning dari Bursa Efek Indonesia bahwa
ada sedikit masalah nih di saham ini. Jadi kita harus mereview ulang analisa kita, dan tentunya kalau misalnya ada kesempatan untuk kita mengamankan modal, lebih cenderung mengamankan modal. Ataupun ciri-ciri lainnya adalah dari sisi fundamental yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya fundamentalnya jelek, good corporate governance-nya kurang baik, ya itu potensi besar sahamnya adalah bisa turun ke sampai dengan 50. Karena pada dasarnya mekanisme perdagangan itu kan didrive oleh supply and demand. Ketika nantinya si investor ini tidak percaya lagi terhadap perusahaan tersebut dari sisi fundamental, good corporate governance, dan lain sebagainya, tentunya nanti orang-orang akan menjual. Ketika orang menjual, supply besar. Ketika supply besar, ada tekanan jual di sana sehingga menggerek harga untuk turun. Oke, next question. Apakah saham gocap, saham yang udah turun ke 50 itu bisa bangkit lagi? Tentu bisa. Jawabannya pasti bisa. Semua saham itu dapat bergerak ke harga mana saja, tergantung dari nantinya faktor apa yang bisa mendorong harga tersebut. Nah, balik lagi karena tadi masalahnya adalah di saham gocap itu adalah dari sisi fundamental, negatif sentimen dari sisi kasus ataupun lain sebagainya, sehingga kalau misalnya ada perbaikan dari antara indikator-indikator tersebut, tentunya dia bisa bangkit. Contohnya adalah kemarin mungkin teman-teman lihat saham Bumi yang awalnya 50 yang terus turun-turun, nggak bangun-bangun dari kemarin-kemarin, tapi ngelihat kemarin harga batu bara tinggi membuat ada revenue yang meningkat ribuan %, sehingga itu mendrive para pelaku pasar bahwa melihat, wih, ada potensi nih di saham Bumi ini, ada potensi nih di kinerja perusahaan ini, karena memang melihat mereka punya laporan keuangan dan juga data harga komoditas batubara yang sedang cukup tinggi. Sehingga kalau misalnya selama nanti fundamental, kasusnya, ataupun nanti dari sisi sentimen-sentimennya sudah mulai membaik, maka tentunya saham-saham gocap itu, saham-saham 50, potensi bangkitnya itu cukup besar, teman-teman sekalian. Gitu guys, jadi saham gocap itu pasti bisa bangkit asalkan tadi fundamentalnya bagus, didukung dengan sentimen-sentimen tertentu yang bisa membuat saham tersebut itu kinerjanya membaik. Oke, buat kalian yang mau tahu update terbaru mulai dari sentimen, kinerja laporan keuangan perusahaan, hingga prospek saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kalian juga bisa baca artikel sekaligus analisa saham yang ada di aplikasi mTrade. Download sekarang di App Store dan Play Store atau ketik mtrade.id/download. Nah, tadi kan udah dijelasin nih teman-teman bagaimana kinerja dari saham gocap itu, bagaimana agar dia bisa bangkit, dan kalau misalkan kita tertarik ingin membeli saham ketika memang berada di harga dasar, di harga benar-benar 50 teman-teman, nah itu ada strateginya. Nah, kira-kira Coach Jus, gimana sih strategi untuk membeli saham gocap? Untuk beli saham gocap, tentunya ada quotes dari Warren Buffett. Keren, Know what you are buying and buy what you are knowing. Asik. Jadi ketahui apa yang kamu beli dan belilah apa yang kamu ketahui. Jadi yang pertama-tama tentunya kita harus analisis saham gocap ataupun saham 50 ini. Apakah ada potensi dia reversal ataupun terjadi turn around story, atau membalikan arah dari yang sebelumnya mungkin fundamentalnya jelek ataupun kasusnya sedang hype menjadi fundamental, ataupun yang setidaknya ada perbaikan dari hal-hal yang negatif tadi. Kalau misalnya selama itu tidak ada perbaikan ataupun tidak ada sentimen yang berpotensi mendrive ataupun tidak ada katalis yang dapat mendrive perubahan dari sisi tersebut, maka tentunya itu sangat berisiko untuk kita entry in ataupun ambil saham-saham gocap tersebut. Sehingga intinya adalah ketika memang kita mau beli saham gocap ataupun saham 50, kenali dulu perusahaannya, bisnis modelnya, habis itu good corporate governance-nya, manajemennya, sehingga nantinya kita akan percaya kalaupun kita entry di sana, kita percaya pada manajemen dan fundamental perusahaannya, someday dia pasti berpotensi untuk recover. Kalau misalnya jawaban itu sudah kita dapatkan, maka tentunya kita bisa watch saham tersebut untuk investasi ataupun lebih cenderung titip sendal lah sedikit-sedikit untuk nyobain gimana vibes-nya untuk trading ataupun entry di saham-saham gocap, kurang lebih seperti itu. Tapi ada risikonya juga. Oh, apa itu Coach? Risikonya adalah kalau misalnya kita main di saham gocap, risikonya kita harus bersabar untuk dia nanti tidur terus. Ya, itu risikonya. Itu berpotensi untuk terbawa tidur terus sampai nantinya kalau memang nanti sudah ada katalis positif, baru nanti dia jalan. Tapi selama nantinya katalis positif yang kita rasa positif tapi market seluruhnya tidak merasa positif, maka itu akan tidur terus.
Sehingga kita harus bersabar. Risikonya di situ. Dan yang kedua dari tadi yang saya contohkan di saham Bumi. Memang saya tadi sempat sampaikan bahwa saham Bumi itu kemarin bangkit dari 50, memang ceritanya karena memang ada di sisi katalis positif dari revenue perusahaannya yang berpotensi positif. Kemarin itu naik sekitar ribuan persen karena harga komoditas batubara yang cukup tinggi. Tetapi juga kita nggak boleh terbelenggu dengan katalis-katalis tersebut, tetap juga kita harus analisis daging-dagingnya, karena memang sejauh ini kemarin ada sentimen bahwa Bumi akan private placement untuk bayar utang, habis itu ekuitasnya juga lebih cenderung masih minus, sehingga hal tersebut masih menjadi risiko dari sisi fundamentalnya. Jadi lebih cenderung hati-hati karena memang saham gocap itu risikonya cukup tinggi, teman-teman sekalian. Kurang lebih seperti itu Coach Ibnu terkait dengan saham gocap. Oke gitu teman-teman, jadi kita masih harus menganalisa lebih dalam lagi tentang saham gocap. Dari risikonya tadi juga masih banyak, dan ada risiko di listing juga nih teman-teman. Jadi dari Bursa Efek Indonesia, kalau saham tersebut misalkan dia tidur yang terlalu lama dan dia tidak ada prospek bagaimanapun, dari kebijakan Bursa Efek Indonesia itu juga akan potensi di listing itu juga ada. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut gitu teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman, apakah kalian punya pengalaman trading di saham gocap, ataukah saham kalian yang awalnya kalian beli itu malah jadi saham gocap dan tidur sampai sekarang nggak bangun-bangun? Bisa sharing di kolom komentar YouTube Mtrade ataupun sosial media Mtrade yang lain ya, kalau misalkan ada pengalaman seperti itu. Sekian bincang-bincang saham kali ini. Jangan lupa jadi member VIP Mtrade dengan cara klik mtrade.id/whatsapp. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan fasilitas yang lengkap seperti ada morning briefing, ada artikel dan video edukasi yang lengkap dari Mtrade, dan juga event-event menarik lainnya seputar pembelajaran di saham teman-teman semuanya. Dan closing kali ini spesial akan ditutup oleh Coach Jose. Oke, kita akhiri dengan sebuah pantun jalan-jalan ke Pulau Bali, pulangnya lewat Banyuwangi. Saham gocap itu risikonya tinggi, berhati-hati. Ya, itu dia teman-teman. Kita akan jumpa lagi di bincang-bincang saham. Dadah! Dadah!